Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufidah Yudamayanti. Saya dari offering B212AB. Di sini saya akan presentasikan hasil tugas saya mata kuliah mekanika bahan. Yang pertama kita membahas defleksi balok. Defleksi balok adalah lendutan balok dan posisi awal tanpa pembebanan. Defleksi atau lendutan diukur dari permukaan netral awal ke permukaan netral awal ke permukaan netral setelah balok mengalami deformasi. Ilustrasinya seperti ini. Jika sebelum diberi beban, balok akan seperti ini, setelah dikasih beban akan mengalami lendutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi defleksi ada kekakuan struktur, ada besar kecilnya gaya yang berikat, jenis tumpuan yang berikat, jenis beban yang diberikan pada struktur. Yang pertama ada metode integral. Metode integral ini adalah metode yang dimana integrasi pertama menghasilkan kemiringan dy per dx di sembarang titik balok, dan integrasi kedua memberikan defleksi y pada setiap nilai x. Persamaan diferensial defleksi balok seperti ini, d kuadrat v per dx sama dengan m per ei. Integral 1 kali untuk memperoleh rotasi, rumusnya seperti ini, dan integral 2 kali untuk memperoleh defleksi, rumusnya seperti ini. Ini akan kita gunakan untuk mencari persamaan momen dan persamaan kemiringan. Di mana E adalah modulus elastisitas, I momen inersia, M momen lentur, V itu jarak vertikal atau lendutan balok, X itu jarak sepanjang balok. Selanjutnya, syarat batas untuk 3 macam tumpuan itu ada sendi delta V sama dengan Y sama dengan 0, dan theta sama dengan Y aksen tidak sama dengan 0, serta delta H sama dengan 0, dan seterusnya. Di sini ada roll juga dan jepit. Contoh soal pertama, kita membahas tentang balok sederhana dengan beban terpusat. Langkah 1, kita menghitung reaksi di titik A, RA, dan titik B, RB. Dengan rumus sigma MA sama dengan 0, akan didapat 300 kali 2 min RB kali 3 sama dengan 0, dan dihasilkan RB 200 Newton. Lalu kita mencari sigma MB sama dengan 0, RA kali 3 min 300 kali 1 sama dengan 0, dihasilkan RA sama dengan 100 Newton. Lalu langkah kedua ada kontrol gaya-gaya vertikal. Rumusnya seperti biasa, delta V sama dengan 0, RA plus RB min 300 atau sama dengan 0, dihasilkan, jika disama dengan 0 dihasilkan berarti sudah benar. Langkah 3, membuat persamaan momen, misalkan momen sejauh XM dari titik ke kanan. Kita misalkan dari sini, M sama dengan RA kali X min 300 X min 2. Akan didapatkan persamaan EI D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan 100 X min 300 X min 2 Newton meter. Langkah keempat, kita mengintegralkan persamaan momen, yaitu integrasi kedua ada EIY sama dengan 50/3 X pangkat 3 min 50 dikalikan X min 2 pangkat 3 plus C1X plus C2 Newton meter persegi. Langkah 5, kita mengintegralkan persamaan kemiringan dengan integrasi ke-1, yaitu 50X kuadrat min 150 kalikan X min 2 kuadrat plus C1 Newton meter persegi. Langkah ke-6, kita menentukan nilai konstanta C1 dan C2 di titik A, di mana X sama dengan 0, landutan Y sama dengan 0. Kita masukkan persamaan yang tadi, yang ini, integrasi kedua. Di sini Y sama dengan 50/3 ini, seterusnya kita hasilkan C2-nya 0. Jika di titik B, X sama dengan 3, landutan Y sama dengan 0. Y kita masukkan persamaan yang tadi, lalu kita masukkan nilai, kita substitusikan nilai 3X sama dengan 3, kita substitusikan di sini, lalu akan didapatkan C1 sama dengan min 133,3. Lalu langkah ke-7 adalah menghitung landutan di titik C, X sama dengan 1, di mana EIY sama dengan 50/3, lalu kita mensubstitusikan X sama dengan 1 di persamaan yang tadi. Ini diabaikan karena hasilnya negatif, dan lalu akan dihasilkan min 116,667 Newton meter persegi. Lalu kita memasukkan nilai I dan E, di mana Y sama dengan min 116,667 per 10⁻10 dikali 1,5 kali 10⁻6 akan dihasilkan min 7,78 mm. Landutan ke bawah.
Contoh kedua, ada balok pada tumpuan sederhana dengan beban merata penuh. Kita mencari reaksi perletakannya seperti biasa, kita mencari RB, lalu kita mencari RA-nya, dihasilkan 40 Newton, lalu kita menghitung kontrol gaya vertikalnya, delta V, sigma V sama dengan 0, akan dihasilkan 0, lalu membuat persamaan momen, misalkan momen sejauh XM di titik A ke kanan seperti yang tadi, akan dihasilkan persamaan seperti ini. Lalu kita menghitung integral persamaan momen yang kedua, yaitu 10 X pangkat 3 min 80 per 3 X kuadrat X min 4 ke pangkat 3 plus C1X plus C2. Lalu kita juga menghitung integral persamaan kemiringan yang pertama, akan dihasilkan persamaan seperti ini. Lalu menentukan nilai konstanta C1 dan C2. Di titik A, X sama dengan 0, lanjutan Y sama dengan 0, akan dihasilkan C2 sama dengan 0. Di titik B, X sama dengan 8, lanjutan Y sama dengan 0, akan dihasilkan C1 sama dengan min 868, 685,3. Lanjutan di titik C, X sama dengan 4. Kita masukkan ke persamaan yang tadi, yang integral kedua. Kita substitusikan X sama dengan 4 di sini, kita bagi dengan EI, lalu dihasilkan min 57,86 mm. Contoh ketiga ada balok cantilever dengan beban terpusat di ujung. Mencari persamaan lanjutan di titik C jika E sama dengan 10 pangkat 10 Newton per meter persegi dan I adalah 1,5 10 pangkat 6 meter pangkat 4. Yang pertama, seperti biasa, kita mencari reaksi perletakan, sigma MA sama dengan 0, dihasilkan 400 Newton meter dengan arahnya berlawanan, dan kita mencari kontrolnya F, sigma V sama dengan 0, didapatkan RA-nya 100 Newton. Di sini kita menghitung persamaan momen, di mana kita misalkan di sini X min 2, dan lalu M sama dengan RAX min MA, akan dihasilkan persamaan seperti ini. Lalu kita mencari integral persamaan kemiringan, yang integral pertama dihasilkan persamaan seperti ini, dan integral kedua dihasilkan persamaan seperti ini, di mana persamaan pertama ini adalah rotasi, dan persamaan kedua ini adalah lanjutan. Selanjutnya nilai konstanta C1 dan C2 di titik A, X sama dengan 0, Y sama dengan 0, dihasilkan C2 0. Jika di titik A, dV per dx sama dengan 0, X sama dengan 0, maka C1 juga 0. Menentukan lanjutan di titik C, X sama dengan 2, akan dihasilkan persamaan seperti ini. Kita substitusikan nilai 2 ini ke persamaan yang integral kedua tadi, dan dihasilkan min 9,7 cm. Jadi lanjutan di titik C, X sama dengan 4 bernilai min 9,7 cm dengan arah ke bawah. Contoh yang keempat ada balok cantilever dengan beban merata penuh. Beban merata penuh ini seperti biasa kita mencari reaksi perletakan yang dulu, lalu dihasilkan MA-nya 3000 Nm, RA-nya 600 Newton, lalu kita menghitung persamaan momen dengan rumus seperti ini, dihasilkan persamaan seperti ini, lalu integral persamaan kemiringan pertama seperti yang tadi, kita integralkan ini, persamaan ini kita integralkan, lalu mendapatkan hasil seperti ini. Integral yang kedua juga seperti itu, kita mengintegralkan dari persamaan yang ini akan menghasilkan integral kedua. Selanjutnya menentukan nilai konstanta C1 dan C2 di titik A, X sama dengan 0, dan lanjutan V sama dengan 0, V sama dengan persamaan integral kedua, akan dihasilkan C2 sama dengan 1562,5. Lalu, jika di titik A, dV per dx sama dengan 0, X sama dengan 0, maka C1 juga 0. Menentukan lanjutan di titik C, X sama dengan 5, kita masukkan atau substitusikan nilai X ini sama dengan 5 ini ke persamaan yang ada di sini, lalu dihasilkan 83 cm. Jadi lanjutan di titik C, X sama dengan 5 sebesar 83 cm ke bawah. Lalu yang selanjutnya ada metode luasan momen atau momen area. Metode luasan momen ini merupakan metode yang berguna untuk menetapkan kemiringan dan lanjutan batang, dan melibatkan perhitungan luas dan momen luas dari diagram momen dibagi dengan kekakuan E1, EI. Lalu ilustrasinya seperti ini. Ada dua teori
ada dua teori, yaitu perubahan sudut rotasi pada kurva Y, lalu tanda min, theta B per A diukur dari tan A ke tan B. Lalu ada teorema kedua, seperti ini ilustrasinya. Teorema kedua itu adalah perpindahan vertikal dari suatu titik pada kurva elastis titik B terhadap garis singgung titik yang lain sama dengan luas di bawah kurva antara kedua titik tersebut terhadap titik yang dicari perpindahannya. Akan dihasilkan rumus seperti ini, T B per A sama dengan X integral B A M per EI dx. Sedangkan W sama dengan setengah QL sama dengan setengah kali 450 kali 12 sama dengan 2.700. Lalu kita menghitung momen maksimum akibat pembebanan. Kita misalkan Q sama dengan 90 kali X dan W sama dengan 54X kuadrat, di mana X sama dengan 5, sehingga MX sama dengan RAX min W aksen kali sepertiga X akan dihasilkan persamaan seperti ini. Lalu kita substitusikan X sama dengan 5 tadi akan dihasilkan 4.500 kilonewton meter persegi. Ilustrasinya akan selalu ilustrasi gambar kurva elastik baloknya seperti ini. Kita mencari sigma MA sama dengan 0 akan dihasilkan RB 150 dan sigma MB juga sama akan dihasilkan 150 Newton. Selanjutnya gambar diagram momen seperti ini. Lalu kita hasilkan MX sama dengan QL per 2X min QX per pangkat 2 per 2 sama dengan Q per 2 seperti ini. Lalu kita hasilkan momen yang kedua seperti ini. Lalu kita menghitung perhitungan defleksi, yaitu T B per A sama dengan ini. Kita hasilkan QL pangkat 3 per 24 EI, lalu kita mencari delta C, T B per A per 2 min TC per A. Akan dihasilkan 3.906,2 meter. Jadi nilai defleksi di tengah bentang di titik C tadi adalah ini. Contoh yang ketiga ada balok cantilever dengan beban merata penuh, di mana Q sama dengan 30 Newton, L sama dengan 8 meter, dengan ilustrasi seperti ini, di mana ini adalah garis singgung di titik A, ini adalah diagram momen lenturnya, di sini ada garis singgung di titik B, defleksi dan rotasi di titik B, ini ada garis singgung di titik A, dan seterusnya. Lalu kita menghitung momen lentur di titik A dan C, di mana MA sama dengan QL kali setengah L sama dengan QL pangkat 2 per 2, di mana momen reduksinya QL pangkat 2 per 2 EI, dihasilkan MC sama dengan Q setengah L kali seperempat L sama dengan QL pangkat 2 per 8, momen reduksi QL pangkat 2 8 EI. Lalu kita menghitung sudut kemiringan defleksi theta dan defleksi delta dan dengan bantuan garis singgung di setiap titik. Yang theta B sama dengan L diagram momen reduksi dari A ke B, dihasilkan QL pangkat 3 per 6 EI, lalu delta B statis momen diagram momen reduksi dari A ke B, dihasilkan QL pangkat 4 per 8 EI, lalu delta C sama dengan L diagram reduksi dari A ke C, dihasilkan seperti ini. Delta C juga seperti itu, statis momen bidang momen reduksi dari A ke C terhadap C, dihasilkan 5 QL pangkat 4 per 128 EI, lalu persamaan ini disubstitusikan nilai PL dan EI, di mana P-nya tadi 30, L-nya tadi 8, lalu disubstitusikan seperti ini akan menghasilkan 4.800 per EI. Lalu yang terakhir ada balok cantilever dengan beban terpusat di ujung, di mana P-nya adalah 200 Newton, L-nya 10 meter, ilustrasinya seperti ini. Ini adalah diagram momen lentur, garis singgung di titik A di sebelah sini, garis singgung di titik B di sebelah sini. Lalu kita yang pertama menghitung momen lentur di titik A dan C, di mana MA sama dengan P kali L, momen reduksi sama dengan PL per EI, momen reduksi PL per 2 EI. Kita menghitung sudut kemiringan defleksi theta dan defleksi delta dengan bantuan garis singgung. Theta B akan dihasilkan PL pangkat 2 per 2 EI, lalu delta B seperti ini, theta C 3PL pangkat 2 per 8 EI, kita hasilkan delta C statis momen diagram momen reduksi dari A ke C terhadap C, kita hasilkan 5 PL pangkat 3 per 48 EI, kita substitusikan nilai PL dan EI-nya,
di mana P-nya tadi 200 dan L-nya 10. Kita substitusikan di sini akan dihasilkan 20.833,3 per EI. Sekian terima kasih dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.